Belakangan ini beredar informasi adanya potensi tsunami setinggi 20 meter di Pulau Jawa. Para peneliti mengeluarkan peringatan adanya kemungkinan gempa besar disertai tsunami di wilayah Indonesia. Lokasi utama yang paling disoroti kali ini adalah dua wilayah di Pulau Jawa, Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal itu diungkap oleh Guru Besar Bidang Seismologi di Institut Teknologi Bandung, Sri Widiantoro. Dalam webinar dengan judul Implication of Megatrust Earthquake, hasil riset Widiantoro mengungkap adanya wilayah minim gempa atau seismic gap di Laut Selatan Jawa. Seismic gap adalah bagian dari sesar yang pernah menghasilkan gempa bumi di masa lalu. Wilayah seismic gap ini berpotensi melepaskan gempa dengan magnitudo yang lebih besar ketika ia aktif kembali. Jadi seismic gap ini wilayah yang dulunya pernah terjadi gempa, kemudian telah lama tidur atau tidak mengalami gempa sama sekali, tapi sebenarnya seismic gap ini berpotensi melepaskan gempa dengan magnitudo yang lebih besar ketika ia terjadi gempa kembali, ketika wilayah ini terjadi gempa kembali. Dalam hal ini, tidak adanya gempa besar dengan magnitudo 8 atau lebih dalam beberapa ratus tahun terakhir mengindikasikan ancaman gempa tsunami genik dahsyat di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Untuk mengetahuinya, tim kemudian melakukan simulasi selama 3 jam dengan inversi data GPS. Hasilnya, Jawa Barat di selatan Banten berpotensi dihantam tsunami setinggi 20 meter jika mengacu pada ulang tahun gempa 400 tahun sekali. Sementara untuk Jawa Timur, tsunami yang bakal terjadi relatif lebih kecil dengan ketinggian sekitar 12 meter. Widiantoro mengatakan, bagaimana kalau segmen yang berbarat dan timur pecah bersama? Seperti yang terjadi di Tohoku, Jepang tahun 2011. Maka kita lihat yang di sebelah barat bisa mencapai 20 meter, sedangkan di sebelah timur 12 meter ketinggian tsunami-nya. Namun rata-ratanya menjadi lebih tinggi kalau pecah bersamaan. Kira-kira di sepanjang pantai selatan ini bisa 5 meter lebih tinggi tsunami-nya. BMKG Indonesia mengimbau warga tidak takut menanggapi laporan riset soal potensi tsunami 20 meter di selatan Pulau Jawa. Laporan itu bukanlah prediksi bahwa tsunami 20 meter bakal segera terjadi, melainkan sekedar taksiran kemungkinan terburuk. Besarnya magnitudo gempa yang disampaikan tersebut adalah potensi skenario terburuk, bukan prediksi yang akan terjadi dalam waktu dekat. Sehingga kapan terjadinya tidak ada satupun orang yang tahu. Untuk itu, dalam ketidakpastian kapan terjadinya, kita semua harus melakukan upaya mitigasi. Mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak bencana. Untuk mengurangi dampak bencana atau dampak gempa dan tsunami, masyarakat perlu senantiasa menerima edukasi, termasuk lewat informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, inilah resiko yang harus dihadapi. Apakah dengan kita hidup berdekatan dengan zona megatrust, lantas kita selalu dijaga merasa cemas dan takut? Tidak perlu, karena dengan mewujudkan upaya mitigasi yang konkret, kita dapat meminimalkan risiko, sehingga kita masih dapat hidup aman dan nyaman di daerah rawan bencana. Sebagai masyarakat yang hidup di atas jalur gempa, warga Indonesia memang perlu waspada soal potensi bencana. Yang penting kita harus
memilah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, abaikan saja bila ada hoak yang meresahkan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui seputar informasi potensi tsunami setinggi 20 meter. 1. Informasi ini berasal dari laporan ilmiah. Secara umum, bila dua area di zona megatrust di selatan Jawa runtuh, secara bersamaan bakal ada gempa magnitudo 9,1. Gempa raksasa itu bakal memunculkan gelombang tsunami setinggi 20,2 meter. Skenario terburuk yaitu jika segmen-segmen megatrust di sepanjang Jawa pecah secara bersamaan. 2. Itu kemungkinan terburuk, bukan prediksi jangka pendek. Penelitian itu mengambil data dari BMKG. Hal ini tidaklah sama sifatnya dengan prediksi. Misalnya nanti siang akan hujan, ini bakal cerah berawan. Besarnya magnitudo gempa yang disampaikan tersebut adalah potensi skenario terburuk, bukan prediksi yang akan terjadi dalam waktu dekat. Yang terpenting bagi masyarakat adalah tindakan mengurangi dampak bencana atau mitigasi. Yang ketiga, potensi sudah sejak dulu kala. Jauh sebelum ada laporan ilmiah yang diungkap ITB, potensi tsunami besar sudah ada di selatan Jawa. Gempa dan tsunami juga bukan barang baru sepanjang sejarah Jawa. Sejak abad ke-18 hingga 2009, sudah ada 10 gempa besar dan gempa dahsyat yang terjadi di selatan Jawa. Yang keempat, gempa megatrust tak melulu gempa besar. Istilah megatrust menimbulkan sensasi kepanikan sendiri, seolah-olah megatrust adalah gempa besar yang bakal terjadi. Padahal, megatrust bukanlah gempa besar. Zona megatrust sebenarnya sekedar istilah untuk menyebutkan sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal. Dalam hal ini, lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan pada bidang kontak antar lempeng yang kemudian bergeser secara tiba-tiba memicu gempa. Jika terjadi gempa, bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik. Gempa di zona megatrust juga tidak selalu gempa besar. Di selatan Jawa bahkan belum ada catatan mengenai gempa lebih dari 9,0 magnitudo sampai saat ini. Justru gempa kecil yang lebih banyak terjadi di zona megatrust, meskipun zona megatrust dapat memicu gempa besar. Jadi, potensi tsunami setinggi 20 meter di selatan Pulau Jawa bukan merupakan prediksi yang bakal terjadi dalam waktu dekat. Jadi dalam hal ini masyarakat tidak perlu panik, abaikan saja bila ada hoak atau berita yang meresahkan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang terpenting adalah berdoa agar tidak terjadi suatu bencana apapun yang melanda negara Indonesia tercinta ini. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Apabila kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.